Barakallahu fikum. Amin. Dan ini untuk Pak Alen Saputra Pak, kita langsung nih mau nanya Pak untuk capaian ya PTSL PM dari sudah rangkaian dialog kita dari beberapa bulan yang lalu untuk capaian Provinsi Kalimantan Selatan secara akumulasi nih Pak. Ini sudah tercapai berapa persen? Kalau khusus untuk tahun ini, tahun ini kan kita baru mulainya bulan Juli waktu itu, dan PM ini beda dengan rutin biasa dan proyek-proyek lainnya, karena PM ini kami berlakunya tidak hanya 1 tahun, tetapi dia melewati tahun, yaitu sampai bulan Juni. Jadi kita masih bisa perpanjang sampai bulan Juni, itu pengikatan kontraknya. Nah, untuk capaian sampai saat ini sudah sampai 40%. Seluruh Kalsel Pak ya? Seluruh Kalsel. Jadi harapan kita manfaatkanlah kesempatan ini, karena belum tentu setelah tahun 2024 nanti akan ada. Bahkan kita belum tahu juga 2-3 tahun lagi akan ada atau tidak, gitu ya. Karena namanya bantuan World Bank ya tergantungnya membantu. Siap atau tidak. Kalau anggarannya ada, mereka akan membantu. Tetapi kalau anggarannya defisit, ya pasti kita juga, mereka lebih mengutamakan negara mereka gitu. Nah, makanya kepada saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan Selatan, kenapa tidak kesempatan ini dimanfaatkan sebesar-besarnya? Nah, kalau tidak dimanfaatkan, nanti mafia yang bermanfaat. Nah, kalau mafia yang sudah manfaat udah beda nantinya gitu. Oke, nah masalah mafia ini juga pendengar sempat beberapa waktu yang lalu kita angkat ya, terutama untuk lahan adat, lahan pertanian dan lahan tambang ya. Cuma nanti kita tidak mengarah ke sana dulu, nanti fokusnya malah beda lagi. Oke, nah kalau untuk 40% ini kan dari beberapa kantah, dari 12 kantah yang sudah hadir di sini Pak, itu hampir semuanya memang untuk 6 bulan pertama ya istilahnya Pak ya, di tahun 2021 ini, apakah memang hanya fokus di pengukuran saja Pak? Sebenarnya kita tidak hanya pengukuran ya, karena ini kan akan lewat tahun. Nah, tahun depan kemungkinan akan kita sertifikatkan gitu. Nah, tetapi tinggal tergantung dari animo masyarakat. Tinggi, otomatis kita juga akan tinggi juga. Mungkin kita akan tingkatkan. Tahun ini kan hanya 40.000. Nah, tahun depan kita akan tingkatkan kalau animo masyarakatnya tinggi, sertifikat kita akan kita tingkatkan. Pasti kita memintanya akan lebih. Nah, harapan kami pada tahun-tahun inilah makanya perlunya animo masyarakat ikut serta di dalamnya. Mudah-mudahan dengan pencerahan dari Ustadz hari ini, teman-teman kita di Kalimantan Selatan semakin tertarik untuk mensertifikatkan tanahnya. Iya, amin ya. Apalagi yang namanya sertifikat tanah ini rata-rata di 12 kabupaten kota di Kalimantan Selatan itu kasusnya hampir sama. Masyarakat itu abai terhadap sertifikat tanah. Dan biasanya juga tidak ada sertifikat tanah, hanya terkadang tuh berbukti SKT atau mungkin hanya kwitansi saja, atau hanya mungkin tahu dari tetangga-tetangga. Ini batasnya punya si Anu, dan si Anu. Sertifikatnya surat-suratnya nggak ada nih. Nah ini kadang karena masyarakat itu punya pemikiran bahwa mengurus surat-surat tanah itu sangat sulit, repot, ribet, harus ada laporan RT sampai camat, lurah kalau tidak salah, sampai lurah, terus kepala desa. Nah ini yang membuat masyarakat bingung, apalagi kalau yang mencari sebatasnya ini kita harus tahu ini batas punya siapa, pasti harus ada buktinya siapanya gitu. Ini Pak Alen yang membuat masyarakat ini malas jadinya. Ya. Memang benar, realitanya di lapangan memang masyarakat kita kurang care ya, karena kurang care sehingga mereka untuk membuat surat itu kalau belum ada perlunya biasanya belum membuat surat gitu. Biasanya kalau mereka mau jaminan bank atau butuh untuk waris baru dibuatkan surat. Nah, ya seperti lagu tadi, harusnya kita mencintai supaya dicintai. Itu juga kita harus mencintai tanah supaya tanah juga mencintai kita. Kalau tidak, ya tanahnya akan meninggalkan kita, kan gitu. Akan dimanfaatkan oleh orang lain. Gitu, Pak. Nah, ini juga sempat kalau tidak salah dari Hulu Sungai Tengah atau dari mana ya lupa saya. Itu mungkin ada bantuan dari Pemda sendiri Pak, yang mungkin ada istilahnya kayak jemput bola ke masyarakat untuk sertifikat tanah ini. Nah, kalau dari
Kantah Pemprov sendiri Pak, apakah tidak ada istilahnya perintah langsung bahwa untuk seluruh kantah di kabupaten kota ini bisa jemput bola ke masyarakat? Apalagi masyarakat yang kita tahu tidak semuanya paham untuk mengurus surat-surat ini Pak. Kalau perintah sebenarnya sudah ada Pak ya. Mhm. Namanya perintah pasti pemerintah provinsi pasti memerintahkan untuk daerah sekitarnya untuk aktif lah. Mhm. Tetapi kenyataan saat ini memang baru yang aktif itu baru Tanah Laut. Ya, dia Mhm. tahun ini membantu 2.500 sertifikat untuk masyarakat. Nah, Mhm. mudah-mudahan dengan motivasi salah satu kabupaten, nanti kabupaten yang lain akan mengikuti. Oh, oke. Soalnya beda-beda nih Pak Iya. soalnya. Nah, kalaunya ini untuk target 2022, untuk kontraknya sendiri Pak, untuk pembiayaan dari Bank Dunia ini sampai bulan apa di tahun 2022 ini? Kita sampai bulan Juni. Sampai bulan Ya, Juni, jadi itu 1 tahun berjalan saja? enggak Mmm. 1 tahun sebenarnya kontraknya itu. Kontraknya itu sebenarnya sampai bulan 3. Mhm. Mereka mulai kontrak bulan Agustus Agustus, sampai heeh. bulan 3. Tetapi kemungkinan karena situasi kita lihat situasi hujannya terlalu panjang pada Mhm. tahun ini, kemungkinan kita akan perpanjang sampai bulan 6. Oh, oke. Ya, Berarti cuman ada resiko mhm, bagi perusahaan. mhm. Dia menambah duit jaminan. Nah, kalau Oh, dia tidak menambah duit jaminan, dia mau tidak mau dia harus mengejar targetnya supaya lebih cepat gitu. oke. Sedangkan kalau untuk Kalsel sendiri memang ditargetnya sampai bulan 6 6 nanti? bulan 6. Oke, ini berarti istilahnya kita dikejar waktu banget Pak ya? Iya, makanya masyarakat sebenarnya kalau memang kan masyarakat di Kalimantan Selatan ini masih ada ragu Mhm. dengan sertifikat gitu. Ya paling enggak, kenapa kita sarankan untuk mengukur dulu, paling enggak dengan pengukuran data sudah terdaftar di BPN. Mhm. Kalau sudah ada datanya di BPN, kalau pihak lain yang mau memohon, kita pasti akan menolaknya. Mhm. Karena kenapa datanya berbeda gitu. Mhm. Nah, setidak-tidaknya nanti akan kami konfirmasi dengan yang lama. Mhm. Pemilik nama akan kami konfirmasi kenapa ada permohonan baru, atau Mhm. memang dia jual atau hibah atau ada fakta hukum lainnya gitu Mhm. ya. Nah, Mhm. jadi bisa tercegahi kalau sampai tanahnya bisa hilang. Ya karena kita cinta. Oke ya. Iya. Oke, jadi itu nih pendengar, bagi Anda sekali lagi yang mungkin ingin bertanya terkait pertanahan, silakan kami buka 2 line telepon 32511562 atau di 081151111410 terkait pertanahan ini. Nah, ini jadi fungsi dari pengukuran ini dulu Pak Iya. ya, untuk mencegah tadi itu Pak ya, Iya. agar tanah yang sebenarnya milik kita itu tidak hilang ke tangan orang lain. Iya. Nah, sedangkan kasus sampai sekarang Pak, dari awal sampai sekarang yang saya pandu, itu selalu ada tumpang tindih Iya. sertifikat. Ini kok bisa sampai kecolongan gini, Pak? Tumpang tindih sertifikat itu berbagai fakta, Mhm. ya berbagai akibat. Salah satunya adalah dulu koordinat kita itu masih koordinat lokal, Mhm. karena dulu alat ukur kita itu belum canggih ya, masih Mhm. masih tradisional lah, kita masih medban, masih tarik meter, terus tarik meter juga belum kencang, kalau ada kemiringan bisa miringnya kita Mhm. hitung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah akibat kurang dimanfaatkannya tanah. Ini yang Mhm. paling penting sebenarnya. Kalau dimanfaatkan tanah itu tidak akan terjadi tumpang tindih. Mhm. Kenapa kita bilang tidak akan terjadi tumpang tindih? Tidak akan kita berani mengukur kalau tanah itu ada orangnya di dalamnya. Itu Mhm. tidak akan mungkin itu. Nah, yang ketiga, sebenarnya kewajiban-kewajiban itu sudah ada di dalam pada saat penerbitan sertifikat kita sudah beritahu itu. Kewajiban pertama mereka harus menjaga tanda batasnya, harus memanfaatkan tanahnya. Nah, tetapi karena ini ya maklumlah dunia semakin sibuk, Mhm. akibatnya tertinggallah. Nah, Mmm. sebenarnya BPN ini adalah sama dengan P3N, Mhm. P3N yang tukang kawin orang. Iya. Wah, itu Pak. Tugas kami ini mengawinkan antara pemilik tanah dengan tanahnya. Mhm. Nah, sama aja orang suami istri. Mhm. Kalau tidak dijaga Mhm. suami istri, ya keburu diambil orang. Oke. Nah, masa BPN yang harus menjaganya?
Ini saya pusing nih kalau udah ngomong. Mungkin dari Ustadz dulu nih Ustadz. Ini dari warisan orang tua bilangnya lagi orang tua masih hidup bagi 4. Tapi setelah orang tua wafat mungkin belum dibagi ya waktu orang tua masih hidup. Ini masing-masing kan ada perempuan, ada laki-laki. Ini sesuai hukum agamanya seperti apa nih Ustadz? Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya Bang, warisan ini harus segera dilakukan. Karena semakin lama tidak diberlakukan maka semakin banyak setannya. Apalagi misalnya yang meninggal baru ayahnya, belum dibagi, ibunya lagi meninggal. Maka ini sulit nanti pembagian macam. Jadi kalau bisa segera dibagi. Jadi saya dengar kan ibunya pengen bagi rata. Sedangkan agama kan ada bagian-bagiannya. Wasiat itu berlaku apabila sesuai syariat. Jadi kalau wasiatnya tidak sesuai dengan syariat, maka tidak mengapa kita melanggar wasiat itu. Jadi yang bagus itu begini, dibagi rata, dibagi secara agama dulu, kemudian baru disampaikan ini ada wasiat ibu bagaimana bagusnya kata ibu untuk bagi rata. Nah supaya ini dilakukan juga, jadi begini, setelah dibagi sesuai syariat Islam, masing-masing dapat bagiannya sesuai kadar-kadar yang dianjurkan oleh agama kita, maka yang kedua ada salah satu misalnya tokoh agama atau yang paling tua dari saudaranya itu mengucapkan atau mengatakan seperti ini, saudara-saudaraku semua, berhubung ibu kita pengen kita dibagi rata, mungkin ibu ini menyadari bahwa salah satu daripada anaknya ini ada yang masih belum mapan sehingga perlu dibantu. Nah bagaimana kalau yang dapat bagi misalnya kan laki-laki kan lebih besar misalnya kan gitu. Nah dibagi artinya kan sedekah jadinya itu. Nah tetap bagi rata tapi dibagi dulu. Jadi ibaratnya yang laki-laki itu merasa dia bersedekah. Kemudian yang perempuan dia merasa dibantu jadinya. Nah, jadi dapat 2 pahala. Pahala pertama benar-benar dengan syariat Islam, yang kedua pahala sedekahnya dapat. Nah, jadi solusinya seperti itu. Dibagi dengan secara syariat benar-benar dulu, baru nanti disampaikan. Tapi syaratnya juga harus sepakat juga semuanya. Kalau semuanya tidak sepakat tidak boleh juga. Harus sepakat. Oh ya sepakat, kita bagi rata. Nah bagi ratanya bukan dibagi tapi masing-masing mensedekahkan dengan nominal biar semuanya dapat bagi rata. Wallahu a'lam. Seperti itu. Oke, seperti itu. Baru kalau udah selesai dibagi rata dengan sepakat seluruh keluarga, langsung dibikin sertifikatnya, Pak. Nah, ini mungkin kalau kasus-kasus seperti ini, Pak, yang menghambat tuntasnya pekerjaan dari Kantah nih, Pak. Sebenarnya bagi kami tidak menghambat juga, Pak. Kalau memang itu warisan belum terbagi dan belum ada kata sepakat di antara ahli waris, sebenarnya masih bisa kita sertifikatkan, masih bisa atas nama semua ahli waris. Atas nama semua ahli waris, tapi belum disebutkan bagian masing-masing. Jadi masih disebutkan misalnya 4 ahli waris, 4-4-nya kita sebutkan namanya, tapi setiap ahli waris berapa bagiannya belum kita sebutkan di dalamnya. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan, kalau itu masih mau satu sertifikat, kita sebutkan. Si A sepertiga, si B seperdua, itu kita sebutkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ada kesepakatan, bisa sertifikat masing-masing. Tetapi pembagiannya sudah jelas dan letaknya sudah jelas. Itu harus. Nah, kalau tadi yang kita bilang bahwa mereka belum sepakat, bisa satu sertifikat, tetapi pada saat menjualnya harus sama-sama. Semua 4-4 harus setuju menjual semua. Nah, mungkin pada saat itu baru berbagi. Nah, benar kata Pak Ustadz tadi, kalau memang hukum Islam yang mengatakan bahwa laki-laki 2/3, 2 bagian daripada perempuan, dan kalau ada kesepakatan ya itu lebih baik sebenarnya. Kesepakatan itu di atas segala-galanya. Jadi baik hukum negara pun kita tunduk ke hukum BW, kesepakatan adalah undang-undang. Nah, jadi sebenarnya kita tidak menyalahi hukum agama dan kita merasa sedekah lebih baik ya. Tangan di atas kan lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, jadi semua bisa kita selesaikan gitu, Pak. Nah, kalau memang tidak sepakat sama sekali untuk sertifikat, kita ukur dulu, Pak. Kita ukur masih atas nama bersama. Nanti kalau sudah sepakat, baru kita bagi-bagi itu tanahnya. Masih banyak jalannya. Yang penting, kalau saran kami lebih baik tanahnya didaftarkan dulu pengukuran paling tidak, supaya ada jaminan
kalau pihak lain yang iseng nanti itu sudah tercegahkan. Oke, atau masih menggunakan sertifikat atas nama yang terdahulu Pak ya? Itu nggak mungkin punya siapa-siapa. Kalau yang terdahulu sudah tidak bisa lagi karena sudah meninggal. Jadi orang yang sudah meninggal tidak boleh lagi punya hak. Oke, berarti atas nama waris atas tadi. Nama warisnya bersama. Tapi ukurannya tetap itu Pak ya? Oke, baik. Nah ini kalau sudah masalah keagama nih Ustadz, apalagi Ustadz Muhammad, kita Kantah ini kan mungkin baru-baru ini. Apakah zaman para nabi, zaman para sahabat terkait pengukuran tanah ini seperti apa? Ini jarang ini dibahas juga nih Ustadz. Makanya kadang masyarakat sampai sekarang hampir seluruh Kalimantan Selatan ini saya dengar memang malas dan enggan. Ya bagus sekali tadi ungkapan Pak Kanwil kita tadi. Kata beliau cintai tanah. Niscaya apa tadi jawabannya Pak? Sambungannya. Tanah akan mencintai kita. Tanah akan mencintai kita. Itu pasti Ustadz. Wasallam yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, sayangilah orang yang berada di atas tanah dan semua makhluk yang berada di tanah, baik di dalam tanah ataupun di atas tanah. Niscaya Allah penghuni langit akan menyayangi kalian. Nabi SAW dengan sangat keras, ada sebuah hadis Nabi, bahkan spesifik Nabi mengatakan tanah ini. Apa kata Nabi? Man balama shibran minal ardi, siapa yang mendalim. Ada riwayat lain, man ittata'a, siapa yang mengambil shibran, sejengkal saja. Shibran itu maknanya bahasa Arab adalah dari kelingking sampai ini. Apa namanya? Jempol. Ini di situ sejengkal. Maka kata Nabi apa? Tawaqahullahu yaumal qiyamah min sab'i aradin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merampas atau memindah patok, ya kan? Hanya sejengkal saja, niscaya Allah akan mengalungkan, bahkan riwayat lain menenggelamkan dia sampai 7 lapis tanahnya. Riwayat lain yaumul qiyamah, tanah yang dia ambil itu sejengkal itu kemudian 7 lapis ke bawah itu akan dikalungkan kepada orang yang mengambil itu. Bayangkan hanya sejengkal saja. Apalagi bermeter-meter. Waliyadzubillah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sangat memperhatikan soal tanah ini. Di sini ada kita melihat bahwasanya Nabi seakan-akan mengatakan, nih benar-benar dimiliki tanah ini. Karena ada sebuah riwayat, namanya sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini punya tanah. Cuma sayangnya tidak punya surat. Nah ini. Lalu ketika itu ada seorang perempuan namanya Arwa binti Uwais. Dia merebut tanah ini tanpa sepengetahuan. Kemudian si Sa'id tadi mengetahui bahwasanya tanahnya diambil, akhirnya diadukan ke Khalifah pada itu Marwan bin Hakam. Ketika itu karena tidak mempunyai surat, akhirnya apa? Dimenangkan oleh si perempuan tadi, Arwa binti Uwais tadi. Lalu si Said ini mengatakan, kalau benar itu tanahku, maka aku bersumpah semoga Allah membutakan mata kedua matamu itu dan meninggal di tanah itu. Apa yang terjadi, Pak? Tidak setahun wanita itu memang benar buta. Jadi artinya itu tanah milik si Said tadi. Karena dengan sumpahnya dan kutukannya itu Allah membenarkan. Nah sejak itulah ada sebagian sudah menulis daun-daun begitu. Kemudian, nah ini pentingnya ada sertifikat gitu. Ini walaupun tidak wajib secara agama, tapi ini sangat dianjurkan. Karena ada sebuah kaidah lil wasail hukmul maqasid. Satu jalan, satu media untuk mencapai satu tujuan, apabila itu sunnah menjadi sunnah, apabila itu wajib menjadi wajib. Kalau dikhawatirkan, mohon maaf Pak, ada dulu mau mewakafkan tanah. Ustaz ternyata, saya mau mewakafkan tanah ini 3 hektar untuk dibikin pesantren. Oh baik, Masya Allah, luar biasa kan sedekahnya nih, mantap. Terus mana suratnya? Saya lihat ya, saya mau lihat. Maaf Ustaz, suratnya di 4 lapis katanya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa kenapa ini? Beberapa lapis juga. Nah, jadi kembali untuk
sebagainya. Karena mengingat hadis Nabi tadi, sejengkal saja diambil bahkan dicuri, maka azabnya itu sangat besar. Wal iyadzubillah. Nah, sebagian ulama mengatakan Nabi mengatakan ini 7 lapis. Ini menunjukkan tanah kita ini miliknya bukan lagi tapi bawah 7 baratnya kita 1 meter. Itu bukan sesungguhnya, bukan hanya itu, tapi besar punya kita nih, ke langit, ke bawah. Luar biasa, Masya Allah. Iya, Pak. Okay. Gimana Pak yang tadi, kenapa jadi 4 lapis itu? 4 lapis itu. Jadi begini Pak Ustadz, makanya saya dari awal tadi mengatakan bahwa tolong jaga tanahnya dan cintai tanahnya, supaya tanahnya mencintai kita, gitu Pak. Kenapa hal itu terjadi? Karena kemungkinan dulu karena sistem administrasi pertanahan belum baik seperti sekarang ini, jadi karena tidak dijaga tanahnya, maka orang kembali memohon kembali dan terjadi lapis kedua. Kalau lapis ketiga, keempat mungkin sudah jarang lah sekarang. Nah, belum jadi 2 lapis saja biasa. 2 lapis. Tapi bisa juga terjadi 3 lapis. Nanti lurah mengeluarkan surat baru lagi karena ketidaktahuannya, Pak. Kan administrasi kita di desa, di kelurahan itu kan berganti lurah, berganti desa, bukunya kita bawa. Nah, bukan kepala desa, bukan kepala desanya yang berganti, tapi termasuk kantor desa pun berganti. Dengan Pak Rusdi. Silakan Pak Rusdi. Ya gini Pak, mau menanya kan saya apakah bisa? Gitu saja Pak Rusdi. Ada yang lain? Dari Pak Rusdi ya, punya sebidang tanah luas ingin dibagi kepada saudara. Nah, silakan Pak. Nah, ini sebenarnya kalau memang dia di Banjarmasin, Pak ya, ini kesempatan, Pak. Karena Banjarmasin itu sudah menyiapkan menjadi kota lengkap. Nah, berarti kalau namanya kota lengkap, setiap jengkal tanah harus sudah terdaftar di BPN. Nah, ini kesempatan. Jadi kalau memang ada niatan berbagi tanah sesama saudara, ya sebaiknya dibagi, Pak. Kalau memang itu belum ada surat menyuratnya, cukup dengan segel aja antar mereka bahwa si A baginya sekian kali sekian, langsung dipatok di lapangan, Pak. Karena kalau hanya di atas kertas, begitu bergeser nanti kemakan kata Pak Ustadz 1 jengkal tanah, lebih repot lagi. Nah, tetapi kalau sudah dipatok itu tanahnya di lapangan, persetujuan bersama seluruh keluarga, tidak akan mungkin kita akan memakan tanah orang walaupun 1 jengkal, gitu Pak ya. Nah, bagaimana cara mensertifikatkan tanahnya? Hasil segel mereka, persetujuan mereka pembagiannya itu diketahui nanti oleh kepala desa setempat, dibawa ke BPN, nanti kita akan sertifikatkan. Cukup itu Pak, tidak terlalu rumit lah sekarang ini. Semuanya dipermudah. Apalagi hanya cuman sepengetahuan kepala desa. Iya. Berarti ada bukti-buktinya juga, segelnya ada, patoknya ada. Iya. Bahkan di hadis tadi Ustadz Muhammad ya, ada disebutkan memindah patok. Iya. Nah, berarti zaman Nabi pun sudah ada patok berarti ya. Iya, kalau kita dengarkan benar-benar memindah sejengkal patok saja. Berarti memang zaman Nabi sudah diperintahkan untuk mematok gitu. Benar. Redaksinya manit toto. Siapa yang memindah. Nah, itu. Jadi memang dari zaman Nabi pendengar harus sudah ada penyegelan tanah-tanah hak milik ini agar tidak memakan hak orang lain, dan mungkin kalau kita tidak sadar juga kita tidak mengambil hak orang lain tanpa tidak sadar. Nah, jadi itu biar tahu. Jadi takutnya nanti kalau patoknya pisang kan beranak pinak nih, bisa geser nanti. Bukan hanya itu, misalnya mohon maaf, misalnya buah pisangnya ke tanah sebelah. Nah itu kan sebetulnya jadi milik sebelah itu. Jadi boleh ngambil tanpa izin dia, makanya harus izin dia itu. Nih, mohon maaf buahku ke sebelah ya. Nah gitu. Kalau nggak ada izin, dia nggak boleh ngambil buah itu. Karena kan tadi kata Nabi tadi 7 lapis tanah ke bawah dan ke atas. Berarti kalau buah ke tanah sebelah, berarti
jadi hak orang itu. Jadi boleh ngambil buah itu tanpa izin yang pemilik pohon itu. Karena ada batasnya. Gitu. Oke, ini sepertinya ada penelpon lagi, kita terima. Gimana Bang? Oke, halo selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini di Banjarmasin. Memang ini bukan masalah di Banjarmasin, tapi kayaknya hampir seluruh daerah masalahnya ini, Pak. Benar. Kami terima kasih sebelumnya ke Pak Suryani. Memang saran beliau ini sangat menarik, Pak. Dan memang kenyataan di lapangan seperti itu. Kalau memang banyak yang kayak Pak Suryani ini, saya rasa selesai ini urusan di Kalimantan Selatan ini. Nah, untuk itulah kami sangat mengharapkan dari saudara-saudara kami karena kalau BPN sendiri rasanya tidak akan mampu untuk menjelajah pelosok ke pelosok dari gang ke gang. Jadi harapan kami dari masyarakat nanti yang sudah sertifikat, dia akan memberikan cerita ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, ke handal taulannya, sehingga nanti dari promosi yang tercepat itu adalah dari mulut ke mulut, Pak. Bukan dari promosi dari kami. Tapi, nah, mudah-mudahan dengan idenya Pak Suryani ini semua masyarakat akan mendengar. Bagaimana terhadap masyarakat yang alas haknya tidak ada di sini, tetap kami akan petakan, Pak. Asal ada keluarganya yang menjaga, keluarganya menunjukkan, itu tetap akan kita daftarkan, Pak. Walaupun belum kita keluarkan sertifikatnya. Bisa. Jadi kalau misalnya mana tahu ada keluarganya Pak Suryani atau teman Pak Suryani ada yang di Arab, ada di manapun, tetap bisa kita data dulu. Yang pasti terdata dulu, Pak. Jadi kalau sudah terdata, orang lain yang mau masuk lagi itu sudah nggak bisa. Karena sudah ada datanya. Makanya perlunya dulu zaman dulu Pak Ustadz antar tetangga itu kan begitu akrabnya. Nah, itulah kalau memang kita masih care terhadap tetangga kita, pasti kita tahulah berapa rumah dari rumah kita itu pasti tahu dulu ceritanya bahwa itu punya siapa, kan udah tahu. Nah, sebenarnya dari sana saja kita sudah bisa memahami itu dan bisa kita catat di buku agenda kita, Pak, buku pertanahan, di peta kita bahwa pemiliknya sudah ada dan atas nama siapa. Itulah harapan kitanya. Jadi tidak perlu bahwa orangnya tuh harus datang. Bagaimana orangnya kalau di luar negeri paksa datang, apalagi zaman Covid kayak gini gitu. Betul. Isolasinya aja udah 14 hari. Kapan dia mau pulang pergi? Oke. Ini teringat juga Ustaz Muhammad bahwa yang namanya tetangga itu kan 40 ke depan, belakang, samping kanan, samping kiri Ustaz. Iya, benar. Jadi otomatis kalau ini tanah punya siapa, pasti 40 orang tetangga nih kali 4 120 orang pasti tahu ini punya siapa. 40 ke atas. 40 ke atas. Apalagi yang belum ada tetangga. Biasa apa ya istilahnya? Tanah kapling. Nah, ini gimana, Pak? Nah, kalau tanah kapling biasanya kan yang pengamplingnya kan tahu, Pak, namanya. Nah, kalau yang tukang kaplingnya tahu, sebaiknya tukang kaplingnya yang menunjukkan lokasinya itu. Nah, kan dia tahu mungkin keseluruhan tanah dia dulu berapa dibaginya kemana, kan ada peta kaplingnya paling enggak. Nah, dari peta kapling itu bisa kita pelajari dan bisa kita data itu, paling tidak kita catat dulu bahwa tanah tersebut sudah dikapling dan atas nama siapa-siapanya kita catat. Oke. Berarti pasti ada pemilik pertamanya dulu ya, paling tidak di situ. Baru kaplingannya, berarti kasusnya sama kayak Pak Rusdi tadi Pak ya istilahnya ya. Dia punya sebidang tanah, ingin dibagi-baginya dikapling-kaplingkan gitu Pak ya. Oke, baik. Pendengar yang ingin bergabung juga masih kami tunggu di Tidak Berasa. Sudah 49 menit. Sedikit lagi perjumpaan kita di sore hari ini ya, padahal masih banyak nih Pak yang ingin ditanyakan. Apalagi terkait sosialisasi mungkin yang masih dibilang sangat jarang sekali, yang kendalanya apalagi sempat di daerah Barabai Amuntai itu untuk pemetaan tanahnya yang karena situasi alamnya lebih banyak airnya, apalagi sekarang air lagi nambah nih Pak. Nah, saya lupa tadi Pak Suryani tadi menanyakan di mana yang paling banyak sertifikasi tanah. Yang paling banyak otomatis Banjarmasin dan Banjarbaru. Karena di mana kota yang maju, di situ orangnya lebih care untuk sertifikasi. Nah, di mana yang lebih sedikit, otomatis yang banyak banyunya, banyak airnya, yaitu ya antara lain ya HST, HSU, ya namanya udah sungai-sungai ya itulah. Oke, nah ini juga kemarin dari Kantas sana sempat ngobrol Pak, memang masyarakat sana agak susah nih Pak
mereka lebih memilih bekerja daripada mengurus urusan tanah ini, Pak. Ya, itulah tugasnya kami dari BPN. Memang saat ini kalau saya bilang saat ini memang masih berat karena masyarakat lebih peduli untuk hari per hari gitu Pak ya. Mudah-mudahan nanti setelah pencerahan dari Pak Ustadz bahwa bagaimana kalau mencintai tanah juga akan mencintai dia, ya mudah-mudahan itu juga akan benar-benar terwujud. Karena cintanya tidak di dunia sampai akhirat Pak. Nah, itu yang Oke. Nah, ini mungkin apakah selama ini kan mungkin untuk sosialisasi belum pernah bawa Ustadz nih Pak. Apakah ke depan ada programnya Pak untuk seperti Ustadz Muhammad Tur gitu? Punya sertifikat atau segel tanah ini Pak? Saya dulu pernah terpikirkan pada pertama-tama saya di sini waktu sebelum COVID Pak Ustadz ya. Saya pernah terpikirkan satu hari Jumatan itu gubernur memberikan khutbah Jumat itu khusus masalah tanah ke masyarakat. Pernah saya terpikirkan. Nah, cuman pada saat itu terlanjur COVID bahwa kita tidak boleh Jumatan, terputuslah ide itu, Pak. Ya, mudah-mudahan ini akan kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, mungkin dari Ustadz ingin menyampaikan lagi Ustadz dari manfaat kepemilikan patok atau sertifikat tanah ini Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kejadian kan orang ada mohon maaf yang dia mewakafkan masjid, kemudian yang mewakafkan ini meninggal, kemudian anaknya mau menggugat kan, mau menjual tanahnya karena dia perlu duit, akhirnya itu, nah karena tidak ada surat menyurat, tidak ada notaris dan sebagainya, akhirnya terjadi yang tidak diinginkan. Nah ini salah satunya dengan adanya sertifikat maka itu kan terputus apapun itu kan. Nah itu sangat bagus kalau ada surat ini sehingga tidak bisa yang mengaku apapun nggak bisa lagi kan, sudah jelas itu karena kita punya di hukum negara ini. Kemudian yang kedua bahwa anak istri keturunan kita kalau mohon maaf misalnya tanah itu tidak ada suratnya walaupun kita bersaudara nih, ya kita bagus-bagus damai. Tapi nanti ke depannya khawatir anak cucu kita ini bermasalah dia, ya kan? Karena tidak ada surat menyurat, itu dia nanti klaim sama mengklaim kan. Nah itu jadi penting sekali saudaraku sesama Muslim ataupun siapapun ini ada kita punya kepemilikan, ada surat yang resmi, yang benar-benar supaya kita terhindar. Sebetulnya negara ini bagus menjaga agar jangan tidak ada masalah ke depannya nanti, ya kan? Itu tidak, sebetulnya negara ini luar biasa. Dia sangat memikirkan ke depan untuk umat kita. Maka itu di dalam agama kita sangat dianjurkan untuk maslahat. Nah itu. Jadi saya anjurkan sekali ini kita mendaftarkan tanah kita. Apalagi masjid yang diwakafkan ini, yang mewakafnya pribadi lagi kan. Ini yang sangat rentan terjadi anak keluar keturunannya, kemudian mohon maaf bangkrut umpamanya, mohon maaf ya. Ini yang bermasalah biasanya anaknya dia memikirkan nih banyak tanah. Nah, gitu. Ya gimana Pak? Seperti itu. Langsung balik nama berarti Pak ya? Iya memang betul Pak. Kita juga ada program khusus untuk ya wakaf Pak ya, wakaf semua masjid, tidak aja pokoknya semua rumah ibadah. Jadi dimanapun rumah ibadah kita sertifikatkan. Makanya sebenarnya wajib kita sertifikatkan terutama rumah-rumah ibadah. Itu mohon maaf free atau gimana Pak? Yang free Pak. Masjid itu. Free. Gitu. Seluruh rumah ibadah. Seluruh rumah ibadah. Jadi masukin PTSL free semua Pak. Nah hanya saja nantinya kita ya membuat surat ke P3N Pak untuk menerbitkan sertifikatnya jadi wakif biar ada membuat surat untuk lebih kuat lagi. Nah itu Pak. Kenapa kita wakaf juga harus disertifikatkan? Karena sekarang orang sudah tidak takut dengan Tuhan. Benar. Iya. Waduh, ngeri. Ini ngeri. Kalau dulu namanya rumah ibadah, itu orang berebut untuk menghibahkan ke rumah ibadah. Sekarang sudah terbalik zamannya. Rumah ibadah malah rebut-rebut untuk digugat. Iya. Dulu orang sekarang menghidupi kehidupan di masjid gitu. Iya, betul. Nah, saya ingat Pak dulu tahun 80-an itu ada namanya Impres. Nah, apa singkatnya? Sekolah instruksi presiden. Jadi presiden membolehkan membangun sekolah sebanyak-banyaknya dulu SD. Nah, itu rata-rata orang tua kita menghibahkan tanah supaya itu digunakan sekolah dan bermanfaat amal ibadahnya sampai kapanpun karena dipakai sekolah. Tapi sekarang
coba dilihat berapa banyak sekolah yang digugat lagi untuk dikembalikan. Nah itu Pak. Makanya mudah-mudahan sebelum anak cucu kita menjadi ribut, lebih enak kita sertifikatkan sekarang kita sekarang. Oke, baik. Dan tentunya untuk keperluan waris juga Pak ya. Iya. Ini paling penting biasanya ya. Oke, tidak berasa 56 menit pendengar lepas dari pukul 16. Dan mohon maaf tadi ada pendengar juga ingin bergabung bersama kita tolak karena keterbatasan waktu kita. Mungkin kalau berasa masih kurang Pak Kakanwil, apakah minggu depan masih kita lanjut? Apalagi ini masyarakat yang selama ini mindsetnya bahwa bikin sertifikat tanah itu ternyata menyusahkan, itu tidak, karena memang ini juga sudah ada anjuran menurut agama juga Ustaz ya. Nah itu sangat penting. Baik pendengar, demikian perjumpaan kita di ngobrol sore kita bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan Pak Alen dan juga Ustadz Muhammad Nurani. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita dipertemukan kembali dan membahas masalah ini lagi dan menuntaskan apa yang masih belum tuntas hari ini. Kami undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol sore Pro 1 FM. Kami hadir dari sebuah perjuangan sepanjang hari, menyapa pendengar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Begitu juga untuk pendengar di Banua Kalimantan Selatan. Mari kita jalin kebersamaan bersama Program 1, Pusat Pemberdayaan Masyarakat, di frekuensi 97,6 FM untuk Kota Banjarmasin, 99,8 FM untuk kawasan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 90,7 FM untuk Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 105,1 FM untuk Kota Tanjung, Kabupaten